warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah ala ni'matil Islam wa kafa biha min ni'mah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah al-mab'uts li jami'in nas huda wa rahmah wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihi wa tabi'ihim bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim: laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: khayyartu baina asy-syafa'ah wa baina an yadkhula syafra ummatil jannah fakhtartu asy-syafa'ah li'annaha a'am wa afdal. Ama innaha laysat lil mu'minin al-muttaqin walakinnaha lil muznibin al-khata'in al-mutalawwisin. Shadaqallahu al-azim wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftah babil yasar sayyidina Muhammadin al-mukhtar wa alihi al-abhar wa ashabihi al-akhyar wa adadani amillah wa ifdali. Para habaib, para guru, para orang tua, para pemuda, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Berkat ini rahmat, pertolongan dan dukungan dari Allah Rabbul Alamin, pada malam hari ini kita bisa berkumpul bersama-sama di Baitullah untuk memperingati acara yang sudah sangat akrab dengan kita, yakni peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seseorang bisa memperingati Maulid itu bukan mutlak modal dari keinginan hatinya. Ini coba anak-anak jangan ngobrol ini ya. Kalau mau ngobrol di luar. Seseorang bisa memperingati Maulid merupakan undangan dari Allah Rabbul Alamin agar mereka mendapatkan keuntungan melalui pintunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa dasarnya? Apa dalilnya? Di dalam sebuah hadis dinyatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'tillah li ahadin khamsan illa wa qad a'adda lahu khamsan ukhra. Tidaklah seseorang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dapat mengerjakan 5 perkara melainkan hadiahnya sudah Allah siapkan 5 perkara pula. Atau dibalik kata-katanya, ketika Allah ingin memberikan 5 hadiah kepada seseorang, maka orang itu dijadikan, diizinkan, dibantu, ditolong dan didukung dapat mengerjakan 5 perkara. Apa dia? Perhatikan dengan amat sangat benar. Yang pertama-tama, la yu'tihi syukra illa wa qad a'adda lahu وَقَدْ عَدَّ لَهُ زِيَادَةً. Tidaklah seseorang bisa bersyukur melainkan Allah telah menyiapkan tambahan daripada nikmatnya. إِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. Ingatkah ketika Tuhan Allah Rabbul Alamin
menganjurkan, menyampaikan, jika kalian bersyukur maka akan aku tambah nikmatku untuk kalian. Tetapi jika kalian kufur, ingat azabku sangat pedih. Jadi kita bisa tahu diri kita di dalam hidup berumah tangga, jika terdapat kemelut, jika terdapat sumpah, jika terdapat hal-hal yang tidak enak, rezeki macet, dagang susah, kerja susah, selalu saja ada problem dalam hidup, kita harus segera mengerti ada dosa apa yang saya kerjakan, ada kesalahan apa yang saya lakukan, sehingga kita tidak segera mencari kiai, minta syariat, minta wafat, minta doa buat diamalin. Bukan itu jawabnya. Seseorang ketika mendapatkan ketidakenakan, ketidaktentraman dalam hidup, segeralah introspeksi diri, lakukan muhasabah. Kalau dia bangun subuh, dia sholat subuh beserta qobliyahnya, kemudian dia zikrullah, kemudian dia masuk pada saat pagi hari, apa yang dia lakukan? Adakah dia berbohong? Kalau jawabnya iya, sesungguhnya pembohong dimurka oleh Allah. Adakah dia menipu orang? Kalau jawabnya iya, berarti dia berada di pagi hari dalam keadaan dimurka oleh Allah. Apa yang dimakan, apa yang diminum, apa yang diucapkan, itu harus diperiksa. Karena pasti Allah itu sayang kepada hambanya. Sebuah ungkapan dari seorang ulama al-arif kita, beliau menyatakan bahwa man arafallah ahabbah. Siapa orang yang kenal Tuhannya, pasti dia akan cinta kepada Tuhannya. Betapa tidak? Kita manusia, coba tanya orang yang umur 40 tahun dipotong 15 tahun dari mulai bayi sampai balik 15 tahun. Berarti kalau umur 40, 25 tahun dia sudah menjadi mukallaf. Dia sudah menjadi orang yang dibebani hukum syariat. Salat wajib, haji kalau dia kaya wajib, pun awal zakat juga dia wajib. Belum lagi hal-hal yang sunnah, belum lagi hal-hal yang berupa fadhailul amal, zikir dan aurat. Sudah barang tentu semua manusia tidak bisa mengibadati Allah dengan sebenar-benarnya. Dalam hadis lain dikatakan al-insan mahallul khata' wan nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Ini banyak orang bodoh di dalam memahami hadis ini. Mereka seakan-akan mau mengatakan pembenaran dalam kesalahannya. Namanya juga manusia, sifatnya salah, sifatnya lupa. Bukan itu pemahaman yang harus diambil dari hadis ini. Al-insan mahallul khata' wan nisyan mestinya difahaminya dan memang sesuai dengan yang dimaksud oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya manusia jangan ujub kalau sudah bisa ibadah. Jangan sombong kalau sudah bisa melakukan hal-hal yang baik. Kenapa? Karena tetap saja dosanya dan khilafnya lebih banyak. Apalagi sekarang orang naik motor mau kerja, berapa kali matanya maksiat. Lihat di jalanan itu ada iklan-iklan perempuan yang bukan mahramnya dengan pakaian yang auratnya kelihatan, itu mata maksiat. Ketika di lampu merah mendengar ada orang bercakap-cakap di samping, ngomongannya nggak benar, kuping dengar, kuping maksiat. Sampai di kantor ngobrol sama teman, mungkin banyak kalimat-kalimat yang mengandung maksiat. Jadi mata tasbih yang apalagi yang kecil 33, yang 99 sekalipun, kalau kita sedang beristighfar, istighfar dari dosa yang mana? Istighfar dari salah yang mana? Ngomong salah, melihat salah, ngedengar salah, rencana salah. Apakah bisa diampuni dengan sebab tasbih yang 99? Enggak. Kita bisa diampuni hanya karena kalau Allah sayang kepada kita.
Makanya dibilang man arafallah ahabbah. Siapa orang yang kenal Allah pasti dia bakal cinta. Pernah sadar nggak seseorang ketika masuk kamar mandi dia buang hajat kecil, buang air kecil? Pernah nggak dia mengerti bahwa di beberapa jumlah ribuan jutaan rumah sakit ada orang yang mau kencing nggak bisa, mesti dimasukin selang kemaluannya. Syukuri nikmat bisa kencing. Bukan cuma dimasukin selang, tapi zakarnya dilihat orang. Makan nggak bisa buang air, nauzubillah min dzalik. Mesti dibelah, dibikinin saluran buat ngilangin, buat buang kotoran. Pernah sadar nggak bahwa buang air besar nikmat yang sangat besar? Makanya wahdaniyah, sifat esa bagi Allah Ta'ala, termasuk daripada af'ale, perbuatannya pun satu-satunya yang bisa berbuat begitu hanya Allah. Yang bisa ngasih hidup enak, yang bisa menjadikan berhasil atau tidaknya itu Allah. Di dalam ratib hadar dinyatakan bismillah walhamdulillah wal khair wasyarr bimasyiatillah. Dengan nama Allah segala puji bagi Allah, yang baik dan yang buruk atas kehendak Allah. Jadi tanam di dalam hati kita kehadiran Allah, tanam di dalam pikiran kita kehadiran Allah. Bayangkan kalau kita diharuskan baca istighfar 1000 kali baru boleh minum. Sebagaimana orang yang operasi usus buntu di rumah sakit belum boleh makan dan minum sebelum mengeluarkan angin walaupun sedikit. Silakan tanya dokter-dokter. Jadi hidup ini jangan semau-mau kita. Sebuah negara bakal hancur kalau penduduknya tidak syukur kepada Allah. Sebuah rumah tangga bakal hancur kalau tidak bersyukur kepada Allah. Jadi cintai Allah. Jangan cuma kita sholat tunggang tunggi, tapi kita tidak pernah mengerti apa yang sudah Allah beri kepada kita. Kemudian kelanjutan daripada kalimat itu, man arafallah ahabbah. Wa man ahabbahu ata'ahu. Siapa orang yang cinta kepada Allah pasti bakal taat kepada Allah. Walaupun nafsu ngajakin enak bisa dapat duit, tapi caranya salah, dia tahu Allah bakal marah, pasti dia hindari semua itu. Kenapa? Karena ujung-ujungnya bakal menderita. Manusia kalau masih gagah, kalau belum kena penyakit, hidup semau-maunya. Ntar kalau udah kena sakit, baru ketemu siapa aja minta doa. Dulu sebelum sakit gak pernah minta doa sama siapapun, merasa bangga, merasa bisa. Apalagi di zaman sekarang, dari kecil mondok pesantren sampai jadi kiai. Begitu jadi kiai bukan jadi penerus perjuangan Rasulullah, malah jadi syaitan. Sudah banyak zaman sekarang. Buaya bisa jadi buaya sekarang. Paham ya? Makanya kalau lihat orang jangan lihat dari postur tubuhnya, jangan lihat dari kepandaian bicaranya, jangan lihat cenderung dari pesantrennya, jangan lihat pergaulannya dengan siapa, tapi lihat perkataan dan perbuatannya sesuai nggak dengan redha Allah dan Rasulnya. Nabi kan minta dipuji, Nabi sudah terpuji. Di dalam perawi Ad-Diba sudah dinyatakan dari salah satu pasal, wa ma asa an yuqala fi man wasafahu al-Qur'an. Mau bicara apa lagi memuji orang yang sudah dipuji oleh Al-Qur'an. Al-Qur'an yang sudah memuji Nabi. Manusia sedunia dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Isa, kumpulkan seluruh ulama, kumpulkan seluruh aulia, suruh mereka masing-masing puji Nabi, tidak akan pernah dapat walau separuh. Sallallahu alaihi wasallam. Orang yang maulid sukses adalah orang yang bersolawat ketika mendengar nama Rasulullah. Wa man ata'ahu askannahu fi jiwari. Orang kalau kenal Allah pasti dia bakal cinta kepada Allah. Dia bakal cinta kepada Allah. Kalau sudah cinta kepada Allah pasti akan mentaati Allah. Kalau sudah taat kepada Allah, maka
akan diizinkan menghuni surga yang pasti memang itu menjadi tempat rahmat Allah. Jadi mencari surga bukan pakai sholat. Berapa banyak orang-orang yang sholat tapi masih tipu? Berapa banyak orang-orang yang sholat tapi masih makan riba? Berapa banyak orang-orang yang masih sholat zalim sama saudara? Berapa banyak orang-orang yang sholat rumah tangganya tidak rukun? Suami mau ke surga, istri mau ke neraka. Kadang istri mau ke surga, suami mau ke neraka. Jadi mana ini mawaddah, mahabbah, warahmah itu mana? Mahabbah, mawaddah, warahmah di mana? Sakinah, mawaddah, warahmah. Sakinah, mawaddah, warahmah cuma hiasan para pemulung. Itu kalimat cuma jadi hiasan para pemulung. Mawaddah, mahabbah, mawaddah, warahmah. Semua itu adanya di dalam kerangka redha taat Allah, taat kepada Allah. Paham itu? Jadi kepada para penghulu yang kebetulan hadir di sini, ketika mau menikahkan seseorang, pesan dulu pengantinnya. Hati-hati, kamu sekarang sudah tidak merdeka hidup seperti bujangan. Sekarang kamu telah menghadirkan satu teman hidup kamu yang mempercepat masuk surga dan bisa juga mempercepat masuk neraka. Kalau kamu selalu menuruti kemauan istrimu yang salah, maka kau akan neraka. Kalau kau tidak menerima nasihat istrimu untuk menuju kepada kerajaan Allah, berarti kau adalah suami neraka. Jadi antara laki dan istri, antara laki dan perempuan, suami dan istri harus saling nasihati demi untuk mentaati Allah Rabbul Alamin. Kemudian kalimat itu dilanjutkan lagi, wa man askannahu fi jiwari. Dan kalau kau sudah mendapatkan izin tinggal di surga, fatuba wa tuba wa tuba, maka beruntunglah dan sangat beruntung. Pak, semuanya pada pengen masuk surga kan? Jawab yang ramai, pada pengen masuk surga kan? Surga itu dalam hadis dikatakan arba'atun fil jannah khairun minal jannah. Ada 4 perkara di surga yang lebih enak daripada surga, lebih bagus daripada surga. Tanpa 4 perkara ini surga tidak enak. Apa dia? Yang pertama-tama al-khulud fil jannah khairun minal jannah. Kekal di surga itu yang menyebabkan lebih bagus daripada surga itu sendiri. Sebab walaupun surga enak, kalau dikasih masuk ke sementara terus dimasukin ke neraka, jadi gak enak ke surga. Justru enaknya karena kita diizinkan hidup selama-lamanya di surga. Allahumma ja'alna minhum. Amin. Ini ngaji ya, niatin ngaji nih, bukan dengerin ceramah. Saya bukan tukang ceramah. Sebab penceramah itu biasanya cuma pengisi acara, kelengkapan acara. Kadang-kadang kita lagi ngomong juga, ada yang ngomong lagi di luar, laki, perempuan. Kita lagi bicara masalah agama, dia lagi pada ngobrol. Padahal ketika dengar nama Nabi Muhammad, orang mesti sholawat. Rajima anfu rajulin begitu indahu falam yusalli alaihi. Celaka dan sial orang yang mendengar namaku disebut dia tidak bersolawat. Kalau ngobrol mana bisa dengar nama Nabi disebut? Sebanyak apapun mendengar nama beliau disebut, sebanyak itu pula kita mesti bersolawat. Kenapa? Karena Allah sedang mengundang kita untuk masuk surga. Sebab yang melantik, yang membuka, yang menggunting pintu surga itu adalah Nabi. Atiba bajanna yaumil qiyamah fastaftihu, kata Nabi. Aku mendatangi pintu surga nanti di hari kiamat, kemudian aku minta dibukakan pintu surga itu. Fayaqulul malaika, maka berkata khazinul jannah, fayaqulul khazin, maka berkata penjaga surga itu, man anta? Siapa kau? Nabi tak sombong. Jawab, ana Rasulullah. Ana Nabi Allah. Tidak. Nabi jawab, Muhammadun. Sebut nama. Ini ngajarin kita juga kalau ditanya ngomong ente siapa ya? Masa bapak lupa sama saya? Bukan ditanya-nanya lagi. Waktu ditanya ya jawab. Kamu siapa? Saya fulan pak. Itu yang benar. Jadi perkataan Nabi dari satu kalimat
ke kalimat yang lain, dari satu celah ke celah yang lain, semuanya pendidikan. La yaf'alu wa la yaqulu, la yaqulu wa la yaf'alu illa ma'rufan. Nabi nggak bakal ngomong, nggak bakal berbuat kecuali yang bagus. Paham ya? Jadi orang yang beruntung adalah yang mendapat ridho Allah. Orang baru bisa masuk surga kalau dapat ridho Allah. Orang yang diridhoi Allah paling cepat dapat ridho Allah adalah orang bersyukur. Mestinya kalau dalam kosakata, di dalam kesesuaian, kesenyawaan, mestinya kalimatnya kan begini: la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum la azabtukum. Mestinya kan kalimatnya begitu, yang senyawa. Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur, aku tambah nikmatku untuk kalian. Tapi kalau kalian kufur, ingat azabku sangat pedih. Untuk membuktikan bahwasanya Allah sangat marah kepada orang yang kufur terhadap nikmatnya. Ini kita semua jadi Islam kan nih? Insya Allah Muslim semua nih ya. Muslim semua ya. Ya, alhamdulillah. Tingkatkan supaya jadi mukmin. Udah jadi mukmin, tingkatkan lagi supaya jadi muhsinin. Sudah jadi muhsinin, tingkatkan lagi menjadi mukhlisin. Kalau sudah mukhlisin, sholat gak minta surga, apalagi duit. Sholat gak minta surga, apalagi supaya dagang rame. Sholat gak minta surga, apalagi supaya objek hasil. Yang dicari Allah, redhonya Allah. Biarin gak punya duit asal Allah redho. Buat apa punya duit Allah marah? Orang kalau punya duit banyak, Allahnya marah. Pasti hidupnya gak bakal enak. Ntar berobat, ntar ketipu, ntar hilang, ntar kebakar, ntar kebanjiran. Ada aja musibahnya kalau Allah marah. Mau begitu? Mau? Tahu yang mana jawaban benar. Bahkan pertanyaannya mau apa mau? Yang nggak ditanya, jawabnya enggak. Karena tahu nggak enak. Man yuridu jannah yarjuha. Orang yang kepengen surga pasti mengharap surga. Kalau orang yang cuma berharap-harap saja, berarti dia menghayal. Kerja enggak kok di rumah. Kita punya teman pengangguran. Kita tahu kerja enggak. Mau ngopi itu susah. Contoh ngomong begini, gue pengen beli rumah nih. Percaya nggak gitu? Kalau dipercaya juga, yang ngomong gila, yang percaya juga gila juga. Seperti orang-orang yang melawan Allah dan Rasulnya. Walaupun dia kiai, walaupun dia siapa, kalau sudah pembicaranya keluar dari koridor Islam, yang ngomong gila, yang percaya juga gila. Ini zaman memang sudah luar biasa ini. Kalau dulu orang gila tuh pakaiannya coklat jamping, ya, botol, tak pernah mandi, bukunya panjang, misalnya begitu tuh, ya. Ketawa sendiri, ngomong sendiri. Kalau sekarang enggak, zaman udah modern. Oknum-oknum kiai buat gila sekarang. Itu gila hakiki namanya. Kalau orang gila yang asli mah nggak bisa tipu orang, nggak bisa baca Quran, nggak bisa baca hadis. Ini namanya gila modern, gila masa kini. Habibnya sudah ada Habib milenial. Padahal itu Habib Gader. Biar cucu Nabi juga kalau Gader jangan diikutin. Orang sekarang beriman sama Allah dengan map yang mau dikenal alamat itu lebih percaya sama map. 200 meter belok kiri, ikut. Bahlul, ya tetap di lajur kiri, nggak berani ke kanan. Ya, ambil di jalur tengah, di tengah. Tapi walaupun map nyuruh seperti apapun, map nyuruh belok kiri, kalau lampu merah nyala, lu berani jalan? Jawab yang ramai, berani jalan? Ya. Tahu. Bisa nggak nurut sama map? Walaupun map nyuruhnya lurus, tapi lampu lagi merah. Kalau lurus juga, ditangkap sama polisi.
Terus punya alasan, ya Pak, saya kan karena ini nyuruh saya lurus Pak. Diterima alasan begitu sama polisi. Sama, nanti juga begitu juga. Lu ngikut siapa? Saya ngikut buaya Pak. Buaya itu udah dikit tuh kata malaikat. Yang buaya nggak buaya, yang buaya itu buaya. Ada nggak begitu sekarang? Ini bukan ghibah, ini lagi ngejelasin supaya orang jangan cenderung sama kiai. Kalau mau keder mah, itu Musa Samiri itu zaman Nabi Musa. Lalu dia ada zaman sekarang, pesantrennya ratusan ribu muridnya. Alim, iblis juga alim. Kalau iblis tolol, Nabi Adam tak turun dari surga. Iya, iblis itu bodoh, iblis itu pinter, ditipu Nabi Allah Adam. Kemudian Nabi Adam turun dari surga dengan sebab tipuan iblis. Tapi Nabi Adam bukan tertipu. Kenapa? Karena garisnya sebelum Nabi Adam dicipta memang sudah ada ketentuan Allah bahwa Nabi Adam bakal diturunkan ke bumi. Karena bakal menjadi penyebab menjadi bapak manusia termulia, yaitu Sayyidina Muhammad. Jam berapa nih? Paham? Jadi kita kembali ke pembicaraan yang pertama. Kira-kira kalau kita muji Nabi ini semua nih, masing-masing ambil bagian. Misalnya nih yang ada di sini ulama semua nih, ulama semua misalnya. Yang satu menceritakan tentang keindahan hidupnya Nabi. Yang satu menceritakan tentang kehebatan telinga Nabi. Yang satu bercerita tentang postur tubuhnya Nabi dalam bentuk tinggi pendeknya, ukurannya. Yang satu bercerita tentang cara Nabi bicara. Yang satu bicara. Sekalipun dunia dipenuhi dengan aulia dan ulama, tidak akan pernah bisa menguraikan Nabi Muhammad dengan sebenar-benarnya. Sallu ala Nabi. Wa ma 'asa an yuqala fi man wasafahu al-Qur'an. Mau bicara apa lagi tentang orang yang sudah diceritakan oleh Al-Qur'an. Wa a'raba 'an fadailihi at-Taurat wal Injil waz Zabur wal Furqan. Telah dinyatakan, telah diuraikan tentang kemuliaan dan keagungannya oleh kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, kitab Quran. Jadi orang-orang sebelum zaman Nabi Muhammad sudah mengenal siapa itu Nabi Muhammad. Makanya Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Alladzina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqan minhum la yaktumuna al-haqq wa hum ya'lamun. Shadaqallahul 'azim. Orang-orang yang telah kami turunkan Al-Quran, mereka mengenal Muhammad seperti bapak mengenal anaknya, tetapi sebagian mereka menutupi kebenaran. Dulu orang-orang Bani Israel begitu baca Taurat, lihat tentang Nabi Muhammad, bahwa nanti akan muncul Nabi akhir zaman, sifatnya begini, orangnya begini, pergaulannya begini, mereka langsung digerak, aku akan menjadi pendukung Nabi ini. Karena mereka anggap Nabi lahir dari Bani Israel, nggak taunya Nabi lahir dari Bani Hashim. Begitu Nabi lahir bukannya didukung, malah dimusuhin. Karena mereka makanya mau mendukung, kirain golongan mereka. Kayak zaman sekarang, kalau yang bukan satu golongan dimusuhin nggak? Ntar nih kalau zaman pilkada nih, yang anu partai anu, yang anu partai anu, padahal mama sama ponakan merebut-merebutan tuh. Goblok. Gue sudah gitu aja. Jadi kalau bodoh kurang enak. Kalau bodoh tuh keren dong, tapi kalau goblok gaduh-gaduh. Gak boleh ribut, pilihan berbeda tapi aku tetap. Kita maulid nih, ada yang kagak dengan maulid, jangan ribut, aku. Waktu ronda, karena malam ini yang
Yang tukang maulid bawa kopi sama gula, yang kagak maulid bawa gelas, sendok sama termos. Jadi ngopi bareng nggak? Bareng. Malaman besok yang kagak maulid bawa kopi sama gula, yang maulid bawa gelas, sendok sama termos. Jadi ngopi bareng nggak? Bareng. Waktu ada maling, teriaknya bareng, maling, begitu. Lihat rumah lagi didongkel, lagi dicokel sama maling. Kata yang kebetulan yang meronda yang kagak maulid, Garin, ahli bid'ah. Maling dulu berarti. Katanya tuh maling nyokel sama orang. Yang maulid ronda, lihat yang kagak maulid rumahnya lagi dicokel maling, teriak juga loh. Kalau nggak teriak maling. Pak, yang jelas begini dah. Kalau yang tukang ribut, Bapak biasanya orang goblok sama orang goblok, nggak ada orang pintar ribut. Kan begitu. Yang kagak maulid begitu ujian suratul mustaqim, begitu masuk surga ada yang maulid. Katanya kagak maulid. Kok lu duluan? Gua makan selamat mulu. Allahumma shalli ala Udah jangan nyesel, lu biar belakangan digunting masuk. Lu sih dulu gua ajak selamat kagak mau, gitu aja. Di surga udah gak ada perebut-perebutan. Kalau di surga masih main perebut-perebutan, dilemparin malaikat semua. Jadi kunci kesempurnaan, kunci kebahagiaan adalah bersyukur. Syukur. Makan, ada sayur asem, jangan bayangin sate. Jadi pengen kebalikin nih sayur asem. Bayangin orang yang kagak makan. Alhamdulillah gua makan masih ada nasinya, masih ada sayurnya. Biar nggak ada ikannya juga. Jangan kayak orang zaman sekarang, lauk udah banyak nih. Ada anu. Pakai ngomong begini, saya nggak ada anunya, ambil sayur tuyul. Agak ada syukurnya jadi manusia. Kita waktu makan kita lihat makan. Jangan makan dulu. Ingat memberi makanan itu, yaitu Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, alhamdulillah kau telah berikan nama makanan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana min khairin. Di saat makan, sebelum makan, laparnya dikasih. Nikmatnya orang punya lapar, nikmat. Karena orang kalau kepengen nafsu makan sampai ke dokter kita vitamin. Tapi kadang-kadang ini muka-muka di sini nggak pakai vitamin lagi deh. Selama kelamaan itu merokok kelihatannya. Apa sih makannya? Tenang aja makan. Bukan masalahnya udah di rumah belum makan, yang nyuruh lu belum makan siapa? Kalau jadi lu belum makan, gua nggak boleh ngomong. Paham? Makanya kalau mau hadir maulid makan aja dulu dikit dan ganjal. Ibarat mobil ada servernya, bawa mobil kuning, masih ada server itu masih bisa ketemu pintu tol, tua dari pom. Kalau kena gak dibikin lampu server, foto habis di tol tengah jalan, bikin macet semua, mobil murah. Paham ya? Jadi niatnya ngaji nih, supaya dapat pahala. Maulid zaman sekarang kan macam-macam. Ada joget di maulid. Iya, karena hadronya kayak dangdut. Banyaklah hadro kayak dangdut sekarang. Makanya nih alhamdulillah nih anak-anak saya nih alhamdulillah nih udah saya beritahu nih jangan pukulan yang begitu ya naik. Iya Pak. Pukulannya digagak kayak dangdut. Bapak ada orang yang emang dasarnya sintet. Dasarnya sintet, insaf. Hadir maulid. Begitu hadro bunyi Pak, udah tangannya pertama dulu. Ditahan banyak udah joget. Orang gila kan ini. Yang salah siapa itu? Bukan dia. Yang main hadronya salah. Manggilin orang supaya joget. Kalau hadro tuh yang menjadi mengingatkan kita kepada kesolehan, itu baru hadro namanya. Habis bagaimana Habib? Habib juga yang begitu. Jangan ikutin biar Habib juga harus salahnya. Banyak sekarang. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam. Goblok jadi begitu. Yang
ya Rasulnya mesti panjang, kagak dipanjangin? Yang salahnya mesti pendek. Kan salah tulisannya kan sin lam alif, panjang, itu panjangin. Yang wawunya panjangin. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah. Bukan kayak serigala. Salawatullah. Dipanjangin tuhnya. Goblok. Ini sekalian saya buka di sini. Jadi besok-besok biar tahu kalau begitu dandanin. Para ulama nyusun maulid, mufradatnya dipilih. Mufradatnya itu dipilih. Yang paling bagus dipakai buat puji makhluk yang paling bagus. Kalimatnya diatur. Lihat contohnya begini. Lihat mulut saya. Awwalu ma nastaftihu bi iradi haditsaini warada an nabiyyin kana azima wa nasabuhu karima wa siratuhu mustaqima qala fi haqqihi man lam yazal sami'an alima. Allahumma salli. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy. Sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'alaihi wa ala alihi. Mari pulang bawangnya tangan tuh bukan maulid. Makan gue boleh doang, tenang, maulid kagak. Baca maulid kayak baca Quran. Baca maulid itu nikmatin. Ngerti? Makanya banyak yang baru perang sama saya. Siapa yang ceramah? Ada tukang hadro begitu. Siapa yang ceramah? Habib Ahmad, habis itu tidak. Emang gue pekmen dari sini loh. Kenapa sebabnya? Sebab mereka kebanyakan hadro kalau lagi giat kirain denda, nggak berdiri, duduk aja, mentang lu minta syafaatnya menggendang di malam mahsyar, jangan nama Nabi. Lepas itu kan undang gede. Kalau udah mahal dia lepas berdiri. Hormatin Nabi SAW. Nah coba apel, tanya Bapak Camat yang mana Pak? Antum, Masya Allah, Tuhan umur saya afiat insya Allah. Doakan banyak umur saya afiat. Saya baru ketemu camat yang maulid hadir sampai ngikut dengerin ceramah baru ini nih. Biasanya muka-muka baru kena ngomong kabur. Ini insya Allah panjang umur saya afiat. Kalau dia punya camat rapi, dia jangan pakai tuker-tuker udah. Paham? Bantuin programnya. Yang baik-baik bantuin programnya, gak usah pakai disuruh-suruh. Ngerti itu? Karena ulama sama umat butuh apa? Bersatu. Gitu. Jangan buat senang maulid coba. Bersyukur nggak? Gitu. Berarti kita bersama-sama insya Allah di surganya Allah. Begitu kita doain beliau doain kita juga. Jadi doa berdoa. Sampai di mana tadi? Jangan kayak kadal makan karet lupa. Sampai di mana tadi? Adra. Udah itu maliwan. Bersyukur. Allah nggak bakal tuh bisa kejadian orang bersyukur. Karena Allah sudah niat mau ngasih hadiah. Jadi orangnya dibikin bisa bersyukur. Kayak nengokin orang pulang haji. Kalau kita mau tahu orang nih hajinya mabrur apa enggak, gampang. Begitu orang pulang haji kita nengokin. Assalamualaikum, Masya Allah, Pak Haji. Sehat Pak Haji, alhamdulillah. Bagaimana Pak Haji di sono? Ya Allah, doain saya biar bisa balik lagi. Mabrur itu mabrur. Lu biar dapat siwak, lu biar girang lo. Jangan pakai siwak. Allah. Orang sholat pakai siwak ada pahalanya.
Muhyiddin. Apalagi sekarang sejadah. Coba lihat sejadah-sejadah. Pada gambar Ka'bah. Saya pesan kalau sejadah yang ada gambar Ka'bah jangan dipakai. Kenapa? Karena menghinakan benda yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena di Ka'bah ada multazam, ada segala macam. Pantas gak kita sembahyang ada di bawah. Mulai sekarang sejadah yang ada gambar Ka'bahnya jangan dipakai. Kalau mau ngaji, kelewatan itu. Kelewatan kemana? Bukan mana-mana, kelewatan kemana? Ngerti? Kita hormati itu min syairillah, soalnya itu. Kemudian kalau kita beli kurma ada gambar kubah khadra, tahu kubah khadra, kubahnya Rasulullah. Jangan dibiarkan di bawah, taruh di atas. Kenapa? Karena ini dipakai tawasul sama kita orang ahli sunnah. Wa tilkal qubbatul hadra wa fiha nabiyyun di bawah kubah khadra ada makam Nabi SAW. Seperti kardus yang ada di Quran sama juz amma dengan kardus Indomie, yang berani kita injak yang mana? Kalau kardus Al-Quran kita tidak berani sembarangin karena dia sudah nekal sama Quran. Tapi kalau kardus itu Indomie, mau Indomie goreng kek, mau Indomie rebus kek, mau Indomie pepes kek, gak ada urus. Pakai nanya, emang ada Indomie pepes? Misalnya, well, biasa kalau lapar ngambek. Jadi syukur. Jadi besok-besok kalau setelah sholat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Usap dulu muka dengan penuh pengertian. Alhamdulillah ya Allah, kalau kau izin dan bantu hamba bisa mengerjakan sholat. Sebab orang yang nggak sholat disebut tarikus sholat. Kalau orang sudah tarikus sholat, udah nggak sholat datang. Yang sholat udah tentu masuk surga. Begitu tuh. Misalnya datang sama kita, lidahnya melet kehausan. Dia minta air sama kita. Kita punya air segelas. Di sebelah dia ada anjing, itu disuruh kasih anjing aja, jangan kasih dia. Betapa hinanya orang nggak sholat. Betapa mulianya orang yang sholat. Siapa yang bisa ngizinin kita sholat? Biar ramai sebut nama Allah biar kencang. Siapa yang ngasih itu kita sholat? Siapa yang membantu kita sholat? Siapa yang memberi air untuk wudu? Siapa yang memberitahu bahwa wudu itu caranya benar? Alhamdulillah. Gitu. Ini kalau maulid begini ntar pulang ada yang bawa kebaikan. Sebab yang perlu diketahui kalau orang hadir maulid ikhlas dengan nama Rasulullah SAW, itu bapak ibunya yang kepada meninggal dapat bagian tuh, kakek neneknya dapat tuh bagian. Siapa yang ngomong? Rasulullah. Inna lillahi malaikatan sayyahina fil ardi yuballighuni an ummatis salam. Allah memiliki malaikat yang selalu terbang mencari di mana ada orang-orang bersolawat. Solawat itu disampaikan oleh malaikat itu kepadaku katanya. Cara nyampainya bagaimana? Disebut ya Rasulullah, ini solawat dari fulan bin fulan, bapak kita disebut. Jadi anak yang dapat mengangkat derajat martabat orang tua adalah anak yang rajin bersolawat. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi bersyukur. Mau makan ingat Allah dulu. Ya Allah, alhamdulillah, laparnya kau kasih, makanannya pun kau kasih. Gigi hamba tidak sakit. Mau makanan biar lauknya dari sini sampai ke ujung jalan apa? Sampai ke kongsen. Tapi gigi bolong di mana aja, emang enak. Emang enak. Tapi biar makan cuma sama ikan asin. Laparnya ada, seleranya ada. Makanya otak sama perut biar akur. Jangan makan ada ikan asin, otaknya nggak terima, jadi nggak enak. Ngambil nasi itu marah-marah. Ini namanya rombong tololun, rombongan tololun. Syukur.
Ada lagi orang makanannya punya, baru mau dimakan bom letak. Kayak di negeri-negeri luar, di Syria di mana. Makanan ada, mau makan nggak tenang. Kenapa? Sono bom, di sini bom. Kita alhamdulillah. Tiru orang-orang dulu. Tiru orang-orang dulu. Ini yang sekarang pada jadi dokter, profesor, doktor, apa saja dan detailnya. Coba lihat masa kehidupan kakek moyangnya, bapaknya. Nggak kenal tuh yang namanya air mineral, nggak kenal. Mau merek apa juga nggak kenal. Kenalnya air timba. Karena sakit perut. Sekarang udah pakai dispenser, tinggal pencet airnya bagus, segala macam. Perut sakit perut. Kenapa? Hatinya nggak benar. Biar minum air bagus, makan juga kalau hati nggak benar, tetap aja nggak enak. Jadi ketika Allah mau memberikan kita hadiah, makanya kita dijadikan bisa menyambut hadiah itu. Ini contohnya sekarang. Karena kita disuruh oleh Allah. Sallallahu alaihi Nabi. Diundang untuk bersolawat, makanya badannya dikasih sehat. Bisa datang. Kuping dengar. Alhamdulillah. Di waktu dengar mau solawat. Wow. Ada di sini yang waktu saya bilang Sallallahu alaihi Nabi. Ini nggak solawat nggak? Ya orang betoke. Jadi sebanyak kuping mendengar nama beliau disebut, kita bersolawat. Kenapa? Karena kita memberikan alasan untuk beliau membela kita. Malaikat turun diutus oleh Allah Subhanahu. Assalamualaikum ya Rasulullah. Allah memerintahkan aku turun menghadap padamu untuk menyampaikan dua pesan. Engkau disuruh memilih salah satu dari dua ini. Khayyirtu baina syafa'ah wa baina an yadkhula syatra ummatil jannah. Aku diberikan pilihan. Yang pertama, Allah bakal masukin secara pasti umatku masuk surga separuh daripada jumlah umatku. Yang kedua, aku diberikan mandat izin untuk dapat memberikan syafaat. Fakta itu syafaat. Aku pilih supaya aku diberikan mandat saja, agar jangan cuma separuh yang dimasukin, supaya aku bebas pilih umatku buat masuk surga. Itu karena Nabi belain kita. Masa sekarang nama beliau disebut gak sholawat? Jangan harap bisa ketemu beliau di mana masyarakat orang yang mendengar nama beliau disebut tidak sholawat. Bagaimana aku rajulin dukir tu'itahu pada misalnya alaiya. Celaka sial orang yang mendengar nama aku disebutnya tidak bersolawat. Kenapa aku memilih dapat memberikan syafaat? Li'annaha a'ammu wa akfar. Karena dapat memberikan sholawat itu lebih umum, jumlahnya akan lebih banyak daripada yang sudah ditentuin separuh saja. Ama innaha, dan perlu kau ketahui juga, laisat lil muttaqina lil mu'minin al muttaqin. Perlu kau tahu bahwa syafaatku ini bukan buat orang-orang beriman, bukan buat orang-orang yang sudah soleh. Walakinnaha, tetapi syafaatku lil mudzibin, buat orang yang tukang dosa. Coba tunjuk di sini, ada nggak yang berani bilang, oh saya nggak dosa? Coba berani nggak angkat tangan? Gua pengen lihat tidak ada orang. Dosa semua nggak kita? Dosa. Salah semua nggak kita? Ya. Masuk kalimat dosa. Al-khata'in, dan yang juga sering berbuat salah. Kita bukan orangnya? Ya. Kita bukan orangnya? Ya. Wal mutalawwithin, dan orang-orang yang kotor, yang belum sempat taubat, ibadat banyak, mati tapi rajin sholawat, itu yang bakal dapat syafaat Nabi. Biar tidak hitam dipilok. Kalau cuma titik-titik dikit pilok. Sama sholawat malas, nggak ketemu sama Nabi. Orang maulid jadi gerokin. Aduh, masuk angin gua. Nah, memang ada pulang maulid lagi tuh. Jangan. Yang tidak maulid silakan bawa pemahamannya. Yang maulid bawa pemahamannya. Masing-masing punya dalil. Yang penting kalau muslim sama muslim akur, Nabi senang. Paham itu?
Yang pertama, Allah akan berikan seseorang rasa syukur. Dijadikan orang itu bisa bersyukur karena Allah akan memberikan tambahan dari nikmat yang dia syukuri. Kalau makan sayur asam doang, ya Allah, alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah ya Allah, Kau berikan hamba makan, selera makannya ada, dan hamba tahu nih mata bilang sayur asam, otak hamba juga ngaku bahwa ini sayur asam. Sebab ada orang ngomong, ada orang matanya lihat sayur asam tapi otaknya bilang sop. Itu namanya ODGJ. Tapi kalau mata bilang sayur asam, otak juga aku, itu namanya STMJ. Enak kan? Enak kan? Begitu makan, ngunyahnya bisa, gigi kalau nelemnya bisa, nggak cekutan, ya. Kemudian tidak kesempatan. Bayangin kalau kita kesempatan, Pak, orang dia punya mobil 891,5. Belum yang satu mobil bak jadi setengah. Jangan pakai dikasih penyakit yang banyak-banyak, cekutan aja juga Pak, nggak hilang, makan hilang, duit kagak enak. Assalamualaikum. Dari mana aja nih? Kagak enak-enak juga. Tapi biar duit pas-pasan, ngomong gak cekutan, makan gak kesempatan. Begitu habis makan kan masuk kelar bawa angin tuh. Kelar makan dikeluarin sama Allah. Cuma ditahan, yang kayak kebo. Kalau cara ilmu agama, orang kalau mau daham tuh ditahan begitu, supaya nggak kedengaran orang. Kalau kebo pantas begitu, paham ya? Udah kelar makan, dikasih kenyang. Ada orang makan dulu nggak kenyang-kenyang. Ada nggak di sini? Ada. Na'udzubillah min dzalik, busuk lapar. Na'udzubillah min dzalik. Lah makan dulu ya, tulang-tulangnya dimakan tak kenyang juga. Wal'iyadu billah. Ya. Kemudian yang kedua, la yu'tihi du'a illa wa qad a'adda lahu al-istijabah. Apabila Allah memberi izin kepada seseorang, memberi bantuan kepada seseorang bisa berdoa, maka Allah telah menyiapkan pengabulannya. Karena apa disuruh? Gak ada, kita tidak di sini sampai mana? Lu besok datang ke rumah gue ya, minta duit sama gue. Gak ada yang berani. Cuma Allah yang berani begitu. Ud'uni astajib lakum, mintalah kepadaku pasti kukabulkan. Cuma cara Allah ngabulin doa macam-macam. Ada kalanya dikasih yang kita mau. Tapi karena Allah ridho kepada kita, kita sudah bisa berdoa, makanya nggak selalu diturutin apa yang kita mau. Seperti bapak punya anak lagi batuk, digendong tuh anak di pinggir jalan, ini anak lagi batuk, ada tukang es lewat, ini anak nangis, beliin. Kalau bapak waras dibeliin nggak? Ya. Jawab, dibeliin nggak? Ya. Karena tahu anak lagi batuk. Tapi si anak untuk bapaknya Pelit. Makanya kalau berdoa jangan salah kalimat. Ya Allah, hamba minta itu. Jika itu baik buat hamba, izinkanlah. Kalau tidak, jangan ya Allah. Jadi kita siap. Mancan. Oh, bahasa Jerman. Seandainya tidak dapat, kita sudah siap. Oh, ini berarti gak bagus buat Tuhan. Sebab gua mintanya begitu sih. Kalau baik kasih, kalau gak baik jangan. Itu namanya orang berdoa pintar. Ya Allah, jangan sampai enggak ini ya Allah ya. Apalagi ada yang berdoa alamin ke orang-orang. Kata malaikat kurang ajar tuh. Minta. Cara berdoa tuh macam-macam. Cara doa kalau pengen cepat, pertama Bismillahirrahmanirrahim, ucapin alhamdulillahirrahmanirrahim, terus sholawat. Muka pasang muka yang dikesianin. Jangan minta sombong. Ya Allah, kata malaikat buat
Ada nggak orang doa begitu muka nggak enak? Muka pasang muka yang baik, ekspresi yang enak. Ya Allah, kasihanilah hambamu ini ya Allah. Memang sholat hamba belum khusyuk, Kau maha tahu ya Allah. Ibadat hamba belum ada yang seutuhnya ikhlas, Kau maha tahu ya Allah. Tapi bagaimana nasib hamba jika yang Kau terima hanya orang-orang yang khusyuk? Bagaimana nasib hamba ya Allah? Hamba tahu hinanya diri hamba, tapi hamba mengerti Kau maha karim, Kau maha punya segalanya ya Allah. Kabulkanlah ya Allah. Wah, malaikat langsung bawa ke Allah, ya Rabb, hamba mau minta. Allah maha tahu. Dan Allah Ta'ala kasih. Kalau minta kaku, lu jadi tuh bagaimana? Emang lu nyimpen duit gua apanya? Paham ya? Dan kalau berdoa diajarin sama Rasulullah SAW. Tuh gini nih, tangan begini, taruh di bawah dada, di atas perut. Jangan kalau berdoa ditaruh di dengkul. Ntar udah kena setruk susah angkat tangan lo. Angkat. Sebab yang kita lagi minta Allah Rabbul Alamin yang Maha Agung. Jadi mintanya betul-betul dengan akhlak. Jangan ditaruh di dengkul kalau berdoa. Ada lagi yang begini. Lu muslim apa bukan lu? Dan yang begini mah kita bukan muslim. Tuh, buka. Itu cara berdoa. Makanya ngaji dan ngaji ini kalau pernah ngaji segini nih, waduh, masya Allah, subhanallah ini. Ya. Pada bentuknya penceramah, makanya saya nggak mau disebut penceramah. Ngaji. Nawaitan ta'lim, kita ini niat ta'lim, niat daras, niat thalabul ilm. Bersyukur, berdoa. La yu'tihi al-istighfar illa wa qad a'adda lahu al-ghufran. Apabila Allah menggerakkan seseorang melakukan istighfar, itu tandanya Allah sedang akan memberi ampun kepadanya. Jadi berarti istighfar pun atas izin Allah, bisa bersyukur atas izin Allah, bisa berdoa atas izin Allah. Jadi tidak ada orang berdoa atas kemauan sendiri, tetapi itu berdoa, itu ibadah, itu sholat, semua ni'am minallah ta'ala, kenikmatan dari Allah Rabbul Alamin. Bilang alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah. Apalagi zaman sekarang pagi masih Islam, sholat subuh berjamaah, siang menjadi kafir. Banyak di zaman sekarang akibat salah ngomong. Susah kelamaan. Aduh, bukan main dah. Yang haram aja susah, apalagi halal, kufur itu. Kemudian yang keempat, la yu'tihi shadaqah illa wa qad a'adda lahu taqabbal atau taqabbul. Tidaklah seseorang bisa melakukan sedekah melainkan Allah akan terima sedekahnya. Kalau Allah sudah terima sedekahnya, maka Allah pasti akan memberikan ganti. Karena di dalam Al-Quran dikatakan hal jazaa'ul ihsan illa al-ihsan. Yang kelima, la yu'tihi taubah illa wa qad a'adda lahu al-qabul. Apabila seseorang bisa bertobat, maka Allah akan terima tobatnya. Karena Allah Ghafurur Rahim. La tay'as min rahmatillah. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Hari yang lalu memang aku berdosa banyak. Hari yang lalu memang aku khilafnya banyak, salahnya banyak. Tapi mulai hari ini aku akan rajin ibadah, aku akan mengerjakan sholat, dan aku akan ganti sholat-sholat yang pernah aku tinggal. Ini coba tanya, ada di antara kita yang begitu balik gak langsung sholat, geblek dulu. Nah sekarang sudah mengerti sholat, kalau setelah sholat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh misalnya, Assalamualaikum warahmatullahi, bangun lagi, sholat lagi, zuhur niatnya qadha buat bayar yang pernah ditinggal. Kalau ada orang ngomong, oh nggak usah, sholat kan bukan barang utangan. Emang sholat bukan barang utangan, tapi saya punya utang. Sallu ala Nabi. Jadi itu ciri untuk kita mengenal Allah. Kalau sudah kita waktu makan tahu yang ngasih makan Allah, waktu minum tahu yang ngasih minum Allah, waktu bisa melek kita tahu yang ngasih izin melek Allah.
Waktu kita mendengar, kita tahu yang memberikan pendengaran Allah. Waktu kita berjalan, yang bisa memberikan izin gerak kita adalah Allah. Maka kita sudah mulai mengenal Allah Rabbul Alamin. Kalau kita sudah mengenal Rabbul Alamin melalui nikmat-nikmat yang sudah kita terima, maka kita akan berusaha mentaati Allah. Kalau Allah perintah, walau hati nggak mau, tapi Allah mau, kita kerjain. Kalau hati mau, Allah marah, jangan dikerjain. Kenapa? Karena yang bakal menderita kita juga. Nanti di dalam kuburan sendirian, nggak ada siapapun. Walaupun sekarang lagi mau gini nih, makannya cuma pedang genjer. Kalau ngomong jangan dipercaya, yang malah lu peak. Kalau mati mah tetap aja sendiri-sendiri. Bini mati, laki isep. Laki mati, bini isep. Anak bapak mati, anak isep. Yang tetap masih mau menerima kita adalah Allah Rabbul Alamin. Oh. Paham ya? Ikutin saya ya. Kita kerjakan yang paling Allah suka ya. Insyaallah. Saya mohon jangan ada ketinggalan, semuanya ikutin supaya kita bisa meraih fadilah di malam ini yang tiada terhingga. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ala ni'matil Islam. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallahil azim. Subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallahil azim. Subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallahil azim. Subhanallahil azim. Kata An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalimatan khafifatan fil lisan, dua kalimat yang sangat gampang di lidah, habibatan ila rahman, dan sangat disukai oleh Allah, thaqilatan fil mizan, dan sangat berat timbangan di amal nanti di padang mahsyar. Pahalanya itu berat sekali timbangan. Adalah ucapan Subhanallah walhamdulillah. Allahu akbar. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallahil azim. Subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallahil azim. Bilang alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau Allah nggak bantu kita, nggak izinin kita, nggak niat memberikan, nggak berencana Allah memberikan kita pahala besar, kita nggak berikan izin begini. Alhamdulillah ala kulli ni'amillah. Sekarang kita masuk. Ini acara apa namanya? Maulid. Biar ramai apa ini? Maulid. Apa itu maulid? Maulid adalah satu sarana yang dapat menyebabkan seseorang dengan mudah dapat meraih redha-Nya Allah. Karena di dalam peringatan maulid terjadi amal yang sangat banyak. Pada waktu seseorang mau datang, karpet sudah digelarin. Betul? Betul. Berarti tuan rumah panitia maulid menghormati tamu, karena memang Rasulullah yang suruh menghormati, harus kepada tamu itu hormat, ikramul dhaif. Maka tuan rumah panitia dapat pahala dari menyediakan tempat untuk tamu-tamunya. Apalagi maulid tamu Rasulullah SAW. Kemudian ketika datang, melangkahkan kaki dengan niat ikhlas mau maulid supaya bisa bersolawat bareng-bareng. Ya, kemudian mengucapkan assalamualaikum. Siapa yang perintah mengucap salam? Siapa yang perintah mengucap salam? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jawab biar semangat. Afsyus salam taslam. Sebarkan salam maka kamu akan selamat. Makanya kalau punya HP sekarang, alhamdulillah, huruf sudah ada, nggak beli.
Kalau tulis pesan kepada teman, ucapin salamnya jangan ASSWLWB. Allah sangat marah salam disingkat seperti itu. Tapi ucapkan Assalamualaikum, sekurang-kurangnya begitu. A-S-S-A-L-A-nya 2, A-nya banyak sih kalau pakai beli. Assalam, Assalamu, kasih spasi alaikum. Itu tandanya kita memuliakan kalimat salam. Kenapa? Karena assalam kalimat tahiyyatan limillatina. Salam itu adalah ucapan penghormatan di agama kita Islam. Kalau bukan orang Islam yang saling mengucap salam, siapa? Kalau kita menjalankan ucapan salam seperti itu, kita akan mendapatkan pahala dari Allah. Malah jangan salam, kadang-kadang assalamualaikum salam. Yang mengucapkan salam itu bukan orang Muslim. Kalau kita mesti assalamualaikum. Pokoknya kelihatan orang dalam ucapin, orang dari nulis WA itu kelihatan orang berpendidikan Islam apa enggak, kelihatan. Paham itu? Insyaallah. Ngerti itu? Insyaallah. Kemudian di tempat maulid, setelah tempat disediain, pahala buat tuan rumah. Kemudian kita diundang. Siapa yang memerintahkan kalau diundang datang? Rasulullah. Kalau diundang harus datang, siapa yang perintah? Yang mau biar rame Rasulullah begitu. Berarti kita datang mentaati perintah Rasulullah. Oh, Kemudian begitu datang ucap salam. Siapa yang perintah? Rasulullah. Tuan rumah menjawab Waalaikumsalam. Siapa yang perintah menjawab? Rasulullah. Berarti antara yang datang dengan yang didatangi menerapkan ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi dibaca Quran seperti tadi, kuping ibadah. Adanya tempat maulid, salam ada tempat maulid, gelar karpet warna tamu ada tempat maulid, mengucap salam datang bertamu ada tempat maulid, menjawab salam ada tempat maulid. Ada semua nggak itu? Ya. Kemudian jabat tangan, jabat tangannya ikuti cara Islam, jangan nyolek-nyolek kayak capuk-cebok. Kalau salaman ke cara Islam begitu. Ini tangan kita ini dimanapun saya buka ini. Ini tangan kita ada terbuka nih, tuh. Ini cocoknya cuma sama tangan teman kita. Jadi kalau salaman ketemuin nih cekungan di sini, ketemuin sama cekungan tangan teman, sambil dibegituin. Bahkan ketika dua orang bersalaman, dosa keduanya bakal gugur. Bahkan di antara pertemuan dua orang ini, yang lebih girang terjadinya pertemuan itu, pahalanya lebih besar. Saya ketemu Haji Ibrahim, misal saya lebih girang ketemu Haji Ibrahim dibandingkan Haji Ibrahim girang ketemu saya, maka saya yang lebih girang pahalanya lebih besar dari Haji Ibrahim. Makanya kalau ketemu harus saling tunjukkan, saling sayang. Assalamualaikum, keakraban bukan? Karena itu tambahan pahala lagi. Kemudian disediain subuh-subuhan tuh, namanya it'amut ta'am, memberikan makan. Cuma nanti tolong jangan kebala di masjid. Jangan sampai sholat kita luntur gara-gara kita kebala di masjid. Yang merasa memang bekas makan, pegang aja dah. Ambil tisu kantongnya supaya jangan dibuang di masjid. Sebab malaikat ada di masjid ini sekarang. Wallahi wa billah wa tallahi, malaikat ada bersama kita. Jadi kita biar tertib. Sungguh beruntung kita bisa maulid. Kemudian di peringatan maulid dibaca rawi biografi Nabi Muhammad SAW. Berarti tersebut nama beliau. Sedangkan di dalam hadis dinyatakan zikrul aulia tanzilur rahmah, menyebut-nyebut nama waliullah turun rahmat. Kalau Nabi adalah pimpinan para wali, kalau walinya saja kita sebut menyebabkan rahmat turun, bagaimana nabinya? Itulah maulid. Kalau masalah beliau, posisi kemuliaan beliau, manusia pertama siapa? Nabi Adam. Siapa manusia pertama? Nabi Adam. Manusia pertama Nabi Adam, tapi makhluk pertama Nabi. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Siapa yang naik kapal waktu banjir bandang? Nabi Nuh. Nabi naik burung. Allahumma shalli wa sallim. Nabi Idris ada di langit yang keempat. Nabi tembus lebih daripada 7 lapis langit. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Apa lagi? Ketika nanti bumi kiamat semua, hanya tinggal Allah Rabbul Alamin
Malaikat lain pun sudah wafat. Hanya ada tinggal 4 malaikat besar. Sayyidina Jibril, Salam. Sayyidina Mikail, Alaihissalam. Sayyidina Israfil, Alaihissalam. Sayyidina Israel. Alaihissalam. Allah perintah malaikat Israel, Iqbil ruh Jibril wa Mikail wa Israfil. Cabut ruhnya Jibril, Mikail dan Israfil, dicabut sama malaikat Israel. Meninggal. Karena kullu nafsin dha'iqatul maut. Wafat Sayyidina Jibril, wafat Sayyidina Mikail, wafat Sayyidina Israfil. Hanya tinggal Allah dan malaikat Israel. Maka Allah matikan pula malaikat Israel. Allah yang Maha Esa, Maha Tunggal, tidak ada Tuhan kecuali Dia, yang keagamannya Islam ini sudah sempurna. Walaupun banyak bajingan-bajingan yang bilang agama Islam belum sempurna, tetapi Islam sudah dinyatakan sempurna oleh Allah SWT. Apa ada yang orang yang lebih bisa kita percaya selain daripada Allah? Ya. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum Islam dinan. Telah dinyatakan agama ini sempurna. Makanya zaman sekarang kita jangan gampang percaya sama mata kita. Tanya mata kita ada ilmunya enggak? Kalau mata kita ada ilmunya, kita akan tahu siapa itu orang. Sebab nanti Dajjal di akhir zaman akan keluar nipu umat-umat yang memang imannya rapuh. Dia bisa keluarin rumput, dia bisa bikin duit, dia bisa segala macam. Waliyadzubillah. Kemudian Allah yang Maha Esa, yang Maha Tunggal, Raja di Raja, menghidupkan 4 malaikat. Sayyidina Jibril, Sayyidina Mikail, Sayyidina Israfil, Sayyidina Israel. Ini 4 malaikat yang paling terakhir wafatnya dan yang paling awal dihidupkannya. Allah perintah malaikat Jibril, "Udkhulu qabr Muhammad." Cari kubur Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Terbang malaikat Jibril mencari. Sudah tidak ada barat dan timur saat itu, tidak ada utara dan selatan saat itu. Tiba-tiba malaikat Jibril lihat ada satu cahaya mencuat ke langit, ke arah atas. Turun malaikat Jibril, mendapat di bawah itu kubur Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim. Dan malaikat Jibril mengatakan, "Assalamualaikum ya Rasulullah." Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Kum ya Rasulullah, bangun ya Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim. Tidak bangun Rasulullah. Balik malaikat Jibril menghadap kepada Allah yang Maha Tahu. Allah utus malaikat Israfil. "Assalamualaikum ya Rasulullah." Kum ya Rasulullah. Tidak bangun Rasulullah. Allahumma shalli. Turun malaikat Mikail. Assalamualaikum ya Rasulullah. Kum ya Rasulullah. Tidak bangun. Terakhir malaikat Israel. Assalamualaikum ya Rasulullah. Kum ya Rasulullah. Faqum al-habib wa alaikassalam ya Israel. Kau yang cabut ruhku, kau pula yang harus membangunkan aku. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Buruk sudah menunggu di samping kubur Nabi. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Kemudian Nabi dengan kemuliaannya, dengan baju yang sangat istimewa, naik buruk menuju padang mahsyar. Bersama siapa? Bersama Sayyidina Bilal bin Rabah, yang awalnya seorang budak, tapi karena taat kepada Allah dan Rasulnya sampai menjadi muadzin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim. Terbang menuju padang mahsyar. Sampai di padang mahsyar, Bilal azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Diam semua orang mahsyar. Begitu sampai pada kalimat, setelah mengucap asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, begitu sampai pada kalimat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Allahumma shalli wa sallim wa barik asyhadu alaihi. anna Muhammadar Rasulullah, qalu, semua orang di padang mahsyar menyaksikan, nashhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Semua mengakui tentang kerasulan Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Nabi Adam, Nabi Syekh, Nabi Nuh, Nabi Syekh, Nabi Ilyas, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishaq, Nabi Yusuf, seluruh Nabi yang bersalin, fasakatu, diam semua, tidak ada yang berani bergerak. Illa al-Habib sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Fasajadtu raqsi fi ardil mahsyar.
Aku sujudkan kepalaku di bumi mahsyar hatta yaqulullah, sampai Allah berfirman kepadaku, irfa' ra'sak ya Muhammad, sal tu'ta, angkat kepalamu ya Muhammad, mintalah pasti aku kabulkan. Apa yang diminta Nabi? Ya Rabbi ya Ilahi, ajil hisabahu, segerakanlah hisab umatku, karena manusia saat itu terjemur matahari. Nabi tidak sampai hati dan tidak kuat melihat kita semua terjemur di padang mahsyar. Makanya Nabi minta agar disegerakan hisab. Kemudian fahasahu, dihisab mereka semua. Mereka dihisab satu persatu dihisab. Begitu ada yang kira-kira bakal jadi ahli neraka, diambil sama Nabi. Sampai Nabi Allah Adam alaihissalam begitu melihat ke kanan, melihat anak cucunya masuk surga, digiring ke surga, Nabi Adam kira senyum. Begitu menoleh ke kiri, lihat anak cucunya sedang digiring ke neraka, Nabi Allah Adam bermuka masam karena kecewa dengan perbuatan anak keturunannya. Tiba-tiba ada satu umat Nabi masuk di rombongan umat Nabi Adam. Itu Nabi Adam langsung teriak, ya Ahmad, ya Ahmad, itu satu umatmu akan digiring ke neraka. Panggil nama Nabi, ya Ahmad, ya Ahmad. Kemudian Nabi mendengar begitu, lompat Nabi ambil itu umat. Langsung malaikat disuruh berhenti, jangan giring umat Nabi. Dimpu, tahanlah, jangan kau bawa dia ke neraka. Apa kata malaikat? Tidak bisa. Aku ini hamba Allah yang diperintahkan selalu melaksanakan perintah Allah. Aku tidak bermaksiat kepada perintah Allah. Apapun yang diperintahkan aku laksanakan. Akhirnya Nabi bersedih. Dengan tangan mulia beliau pegang jenggotnya sambil menenggak ke arsy, sambil berkata, ya Allah, ya Rabbi, ya Ilahi, bukankah engkau telah berjanji tidak akan membuat sedih hatiku? Karena Nabi sedih ada satu umat yang mau dimasukin ke neraka. Langsung Allah perintah malaikat, Gifur, tahan, jangan kau bawa dia ke neraka. Karena Allah tidak mau Nabi sedih. Di dalam surah Al-Duha dinyatakan, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, Allah akan memberikan apapun sampai kau ridho ya Muhammad. Kemudian dibawa ke timbangan, Nabi masukkan selembar kertas putih ke timbangan amal solehnya. Kemudian menang amal solehnya, kemudian masuk surga. Ini orang yang mestinya masuk neraka enggak jadi, akhirnya masuk surga. Kemudian ini orang melihat Nabi, dia nggak kenal. Dia bilang apa? Wahai hamba Allah, siapakah engkau yang begitu indah wajahmu, begitu indah akhlakmu, yang membuat aku jadi selamat, yang semestinya aku masuk neraka, tapi tidak jadi karena pertolongan engkau. Siapa engkau? Apa kata Nabi? Aku nabimu. Jadi Nabi selalu mau menolong kita dimanapun, bagaimanapun. Makanya gunakanlah sholawat, gunakanlah sholawat sebagai alat raih keridhaan Allah.